Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala hamba. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin amin ya rabbal alamin. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalatal khair ibtiga wajillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang keempat ini atau di episode yang keempat ini Al-Fakir bersama program Dars Ramadan Syafaat Rasulullah ingin sekali lagi kita menekankan bahwasanya program kita ini merojaah bareng. Jadi tetap kita pada bab yang sama seperti yang kemarin, yaitu di bab puasa dalam kitab Safinatun Najah beserta ta'alikan yang mungkin menjadi catatan penting bagi Al-Fakir sendiri dan bagi teman-teman semua, yang insyaallah akan sangat bermanfaat insyaallah. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke pembahasan supaya cepat. Kita akan ringkas beberapa perkara. Di sini kita kemarin sudah membahas tentang faslun fi syuruti wujubi shaum. Kita sudah selesai membahas. Kemudian sekarang kita hapus saja ya catatan yang kemarin. Catatan yang kemarin kita hapus. Sini kita hapus. Sekarang kita masuk ke pembahasan faslun fi arkanis shaum. Arkanis shaum. Jadi sekarang pembahasan tentang fasal di mana musannif menjelaskan tentang rukun-rukun atau perkara-perkara yang wajib kita lakukan ketika kita hendak berpuasa, entah itu puasa nafil atau puasa wajib, puasa Ramadan. Nanti akan kita jelaskan puasa wajib itu ada apa aja gitu. Nah, sekarang kita masuk arkanuhu thalathatu asya. Jadi musannif menerangkan bahwasanya perkara yang wajib kita lakukan ketika menjadi orang yang berpuasa itu ada 3 perkara. Fi thalathatu asya. Ada 3 macam perkara. Apa aja perkaranya? Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin fil fardi, atau disebut tabyid. Tabyidun niyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang enggak berniat pada malam harinya, ya kan? Ketika dia ingin melaksanakan puasa wajib, maka tidak ada puasa atas dirinya atau puasanya tidak sah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iktidaan di Imam Malik, ya kan? Kita jamaah daripada kalangan Syafi'iyah, kita iktidak pada Imam Malik ketika malam pertama bulan Ramadan, ya kan? Bagi teman-teman mungkin yang banyak yang sudah tahu tentang ini. Di malam pertama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk iktidak pada Imam Malik dengan niat yang diajarkan oleh Imam Malik, yaitu gimana? Nawaitu sauma syahran kamilan, iktidaan di Imam Malik. Seperti itulah intinya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Intinya saya berniat puasa sebulan penuh, sebulan Ramadan penuh. Ya kan? Ini membahas tentang puasa fardu ya. Saya berniat puasa, ya kan? Itu di malam pertama bulan Ramadan. Saya berniat puasa full 1 bulan penuh atau 1 bulan Ramadan penuh. Ya kan, iktidak atau berikut atau mengikut pendapat Imam Malik lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Itu supaya apa? Supaya ketika kita kan di mazhab Syafi'i, kita diwajibkan untuk niat setiap malam. Nah, itu semua an ada fardhi syahr ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Itu diwajibkan ketika kita bermadzhab Imam Syafi'i. Nah, ketika kita tidak ingat ketika kita tidak ingat niat seperti itu, maka insyaallah puasa kita tetap diterima. Karena apa? Karena kita sudah iktidaan di Imam Malik. Itu sudah cukup menjadi hujjah kita berniat untuk 1 bulan penuh. Tapi dengan syarat, di Hasyiah Qulyubi dijelaskan bahwasanya syaratnya itu tetap harus setelah kita berniat mengikuti pendapatnya Imam Malik, kita harus tetap berniat setiap malam untuk melakukan puasa. Jadi nggak cukup bimujarradi niyati iktidaan di Imam Malik, lalu kita nggak puasa nggak niat lagi setiap malamnya, nggak begitu. Jadi kita harus tetap niat setiap malam. Cuma niat tidak pada Imam Malik tadi terpakai ketika kita memang benar-benar lupa tidak niat malamnya, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu faedah bagi kita
khususnya mazhab Syafi'i, ketika kita lupa melaksanakan niat pada malam hari atau tabyitun niyah fil lail, seperti itu. Nah, kemudian niyatul lailan likulli yaumin fil fardhi. Jadi niat di malam hari ketika hendak melaksanakan shaum fardhi. Nah, sekarang kita jelaskan. Shaum itu ada dua. Ada shaum fardhi, ada shaum nafil. Shaum fardhi itu berarti puasa wajib, teman-teman sudah tahu. Nah, puasa wajib itu ada 3. Ya kan? Puasa wajib itu ada Ramadan, ada qadha'i Ramadan, ada juga puasa nazar. Nah, jadi 3 puasa ini yang menjadikan kita, mewajibkan kita untuk niat di malam hari. Karena itu niat di malam hari itu sangat penting bagi puasa wajib, entah itu puasa qadha, puasa Ramadan atau puasa nadhr. Nah, di sini ada tuliskan wujubu tabyitun niyah, diwajibkan untuk niat puasa di malam hari, wa ta'yin, dan ditakyin puasanya puasa apa. Misalnya kita puasa Ramadan, berarti nawaitu samawadin ala di fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nanti kalau qadha berarti qadhaan lillahi ta'ala. Kalau nadar berarti lillahi, misalnya si Zaid bilang lillahi alayya an asuma yaumul khamis misalnya, seperti itu. Jadi dia menjadikan puasa yang sunnah menjadi wajib karena nadarnya. Maka ketika dia ingin melaksanakan nadarnya, berniat di malam hari untuk melaksanakan nadar puasanya untuk esokan harinya, seperti itu. Jadi batas niat puasa itu dari ba'da maghrib sampai subuh, sampai adzan, sebelum adzan subuh. Nah, itu adalah tabyitun niat. Nah, gimana kalau shaumun nafli? Ya kan? Shaumun nafli itu apa? Berarti shaum sunnah, shaumun nafli. Puasa sunnah itu gimana niatnya? Jadi ketika puasa sunnah, niatnya boleh sampai sebelum zawal, boleh sampai sebelum matahari tergelincir atau sebelum waktu duhur. Ketika sebelum waktu duhur, kita diperbolehkan niatnya sampai situ untuk puasa sunnah. Jadi boleh mulai malam hari, jadi mulai setelah maghrib sampai keesokan harinya sebelum zuhur, kita masih dibolehkan niat. Asalkan kalau mau niat sampai sebelum zuhur, asalkan dengan syarat husulu yasihun niyah qabla zawal bisyarti husuli shaum minal fajr. Ini Anda tuliskan bisyarti husuli shaum minal fajr. Disyaratkan agar ketika setelah subuh sampai sebelum zuhur itu kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh jima. Nah, ya intinya perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya kan, itu tidak boleh dilakukan setelah subuh sampai sebelum zawal. Ya, qabla zawal. Itu syarat untuk niat puasa ketika ba'da subuh sampai sebelum zawal. Jadi ingat-ingat teman-teman bahwasanya niat puasa sunnah itu boleh sampai sebelum zawal bisyarti husuli shaum ba'da subuh. Nah, disyaratkan untuk adanya puasa setelah subuh sampai sebelum zawal tadi. Seperti itu. Itu permasalahan niat. Nah, kemudian apalagi yang bersangkutan dengan niat? Nah, sini Anda tuliskan masalah tabyitun niyat atau masalah niat di malam hari. Masalah tabyitun niyah ada beberapa masalah, nanti akan Anda jelaskan. Yang pertama, makan dan jima dan tidur itu la yadur. Jadi ketika setelah isya misalnya, setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, kita niat puasa Ramadan. Contohnya misalnya malam ini, nawaitu samawadin ana dari fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kita tidur, atau kemudian kita makan, atau kemudian kita berjima, misalnya bagi suami istri berjima dengan istrinya karena sunnah, ya kan, jima itu kan sunnah bagi suami istri, itu tidak layatur atau tidak apa-apa atau tidak membahayakan niat yang sudah kita lafazkan tadi di dalam hati. Ya tentunya niat itu dalam hati ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu niat itu dalam hati, Bu. Kalau lafaz itu membantu hati kita agar menetapkan niat yang ada dalam hati. Jadi setelah kita berniat dalam hati, kemudian kita makan, minum, tidur, jima dan lain-lain, itu tidak layadur. Atau itu layadur ya. Itu layadur atau tidak berpengaruh apa-apa terhadap niat yang telah kita lakukan tadi. Seperti itu. Nah, kemudian masalah yang kedua, masalah lafaz niat. Akan Anda jelaskan. Lafaz niat, ya kan, itu atau niat ya, bukan lafaz niat, afwan. Ini kita coret dulu. Masalah niat. Kita geser. Nah, permasalahan niat boleh nggak pakai bahasa Arab. Jadi nggak harus pakai nawaitu samawadin ana di fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu nggak perlu. Boleh pakai aku berniat untuk puasa di esok hari, puasa Ramadan, puasa wajib lillahi ta'ala, dalam hati seperti itu boleh. Atau pakai bahasa Jepang, pakai bahasa Cina, pakai bahasa apapun itu boleh. Nggak berpengaruh terhadap niat karena niat itu letaknya dalam hati. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi yang afdolnya tetap pakai niat bahasa Arab.
yaitu yang kita tahu bahwa nawaitu samawadin an ada fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Sekarang apa ya? Sekarang muncul pertanyaan. Yang betul itu nawaitu samawadin an ada fardhi syahri ramadhana hadis sanata atau ramadhani hadis sanati. Nah, mana yang betul? Jawabannya keduanya betul. Keduanya betul. Boleh buat niat dua-duanya. Tapi afdolnya di kitab-kitab fikih itu dijelaskan, afdolnya kalau niat seperti itu seperti ini. Kita akan jelaskan. Nawaitu samawatin an ada fardhi syahr ramadhani. Ini di sini ana sudah beri garis merah ya, ramadhani sama hadis sanati. Nah, maka ramadhani di sini, ya kan? Ramadhani di sini ana ganti purple merah. Ramadhani di sini dia jadi mudhof ilaih, besertaan juga dia menjadi mudhof bagi hadis sanati. Nah, jadi nawaitu samawatin an ada fardhi syahri ramadhani, dia jadi mudhof ilaih, jadi mudhof ilaih dari syahr, ya kan? Dan dia menjadi mudhof bagi hadis sanah. Makanya hadis sanati lillahi ta'ala. Itu niat yang pertama. Itu diperbolehkan. Yang kedua, ada juga nawaitu samawatin an ada fardhi syahri ramadhana. Ramadhana dia ghair munsharif. Ramadhan ghair munsharif. Dia ghair munsharifnya dan alamiah. Nama bulan ghair munsharif. Ramadhana hadis sanata lillahi ta'ala. Maka dia Ramadan di sini menjadi mudhof ilaih saja, enggak menjadi mudhof. Kan di sini kalau di sini mudhof ilaih dan menjadi mudhof. Kalau di sini dia menjadi mudhof saja, ya kan? Terus hadis sanatanya gimana dong? Hadis sanatanya menjadi dzarfuz zaman, makanya jadi sanata. Hadis sanata dzarfuz zaman mansub wa alamatun nasbi al-fathah dhahir ala akhirih. Seperti itu. Nah, yang afdalnya yang mana? Di kitab-kitab fikih dijelaskan yang afdalnya yang pertama, teman-teman. Ya kan? Nawaitu samawatin an adai fardhi syahr ramadhani hadis sanati. Jadi disambung ya. An adai fardhi syahr ramadhani hadis sanati. Seperti itu bacanya. Nah, itu yang afdalnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang kedua, la basa, la yadur, enggak ada masalah. Ya khair, seperti itu. Ala kulli hal, tapi di kitab-kitab fikih jelaskannya yang afdalnya fardhi syahri ramadhani an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Seperti itu yang afdalnya, teman-teman. Jadi perlu diingat ini ya, menjadi koreksian bagi kita tentang ilmu nahwu juga, ya kan? Nanti insyaallah Ustaz Baitul Amin di dars Ramadan masalah nahwu kitab Jurumiyah akan sampai di bab mudhof ilaih dan mudhof seperti itu. Kemudian syarat atau rukun yang kedua adalah tarku mufattirin dzakiran. Oh iya, ada satu lagi yang kelupaan. Ini bagi ashab-ashab atau teman-teman harim, teman-teman wanita. Bagi teman-teman wanita niatnya itu misalnya dia haid. Dia haid sudah hari ke-7. Ya kan? Kan biasanya adahnya seorang wanita itu dia haidnya sampai hari ke-7. Adahnya ya 6 atau 7. Nah, kalau misalnya di hari ke-7 di Ramadan, di bulan Ramadan, di hari ke-7 dalam haidnya ya, dalam siklus haidnya dia sudah hari ke-7 menstruasi. Dia sudah hari ke-7, kemudian dia nggak yakin besok nih masih haid atau enggak ya. Kemudian dia niat malamnya. Dia masih haid tapi dia niat malamnya. Nah, jadi di malam ke-8, ya kan? Di malam ke-8 dia itu niat puasa. Nawaitu samawatin an adai fardhi syahr ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, tapi dia memiliki kebiasaan bahwasanya aku nih selesai haid nih di hari ke-7. Hari ke-8 aku biasanya nggak haid. Nah, ketika subuh dia sudah nggak haid dan berhentinya itu sebelum subuh. Aksarul haidnya dia berhentinya sebelum subuh. Seperti itu. Maka gimana puasanya? Apakah sah dengan niat yang di malam tadi ketika dia masih haid? Jawabannya masih sah. Asalkan berhentinya sebelum subuh. Seperti itu. Itu bagi permasalahan teman-teman yang harim, teman-teman yang perempuan, permasalahan haidnya seperti itu. Itu permasalahan di niat ya. Kalau permasalahan haidnya nanti kan kita panjang tuh, permasalahan haid ada banyak lah. Kalau permasalahan haid itu kan pusing kan, ya kan? Kata Imam Syafi'i, beliau mempelajari haid aja itu lama banget, seperti itu, ya kan? Itu haidnya, apalagi wanitanya seperti itu.
Kemudian syarat yang kedua Allah wa tarku mufattiran dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzur. Nah, intinya di sini dia meninggalkan mufattir. Mufattir itu berarti pembatal puasanya. Dzakiran dengan sengaja, mukhtaran dia memilih, ghairu jahilin ma'dzur. Dia bukan orang yang jahil dan dia bukan orang yang dipaksa atau bukan orang yang memiliki udzur. Seperti itu. Jadi rukun yang kedua dalam puasa yaitu meninggalkan mufattirat atau pembatal puasa, makan, minum, jima dan lain-lain, dan dia itu dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu dan tidak ada udzur sama sekali. Ya kan, kalau misalnya orang safar dia jima nggak apa-apa, ya kan, jima nggak apa-apa, nggak dikafarah lagi, ya kan, kalau orang safar, karena batalnya itu tapi dia harus membatalkan dulu ya. Batalnya puasanya itu karena safarnya, bukan karena jimanya. Seperti itu. Nanti akan kita jelaskan masalah kafarah, agak panjang, tapi teman-teman harus tarkis, harus fokus di situ nanti. Al-Fakir juga harus fokus juga menuliskan catatan-catatan yang mungkin penting, sangat penting di bab kafarah, karena itu hal waqi' yang sering terjadi di antara masyarakat, ya kan, seperti itu. Nah, jadi ingat rukun yang kedua tadi apa teman-teman? Bahwasanya rukun yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa di kita, ya. Jadi meninggalkan puasa-puasa, kalau orangnya jahil nggak apa-apa, orangnya nggak apa, atau orangnya ada udzur nggak apa-apa, ya kan. Atau orangnya nasian itu berarti lupa, orang yang lupa berarti nggak apa-apa juga, seperti itu. Nah, dan ini adalah rukun yang kedua. Dan rukun yang terakhir shaim, ya kan, rukun yang terakhir shaim adalah orang yang berpuasa. Gimana mau puasa kalau nggak ada orang yang berpuasa? Jadi rukun yang ketiga ini adalah orang yang berpuasa, kita sendiri, ya kan. Nah, kalau mau puasa ya harus ada kita. Kalau kita sudah meninggal nggak bisa puasa, karena puasa itu bagi orang yang hidup, bukan orang yang mati, seperti itu. Dan inilah 3 perkara atau 3 rukun yang menjadi landasan bagi orang untuk tata cara melaksanakan puasa itu seperti apa, ya kan. Sudah kita jelaskan semuanya. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.